Saya sudah mempraktekkan spiritual sejak tahun 2018. Dan spiritual itu berarti kita harus menyadari siapa diri kita yang sebenarnya. Belajar melepas apapun yang selama ini menjadi kekangan jiwa kita untuk berkembang. Spiritualitas itu adalah panggilan jiwa yang dimana tidak semua orang akan merasa terpanggil untuk fokus pada spiritualitas. Jadi sejak saya mulai fokus di spiritual itu banyak sekali yang saya tinggalkan. Salah satunya adalah keyakinan terhadap agama saya. Agama yang diturunkan oleh nenek moyang, yang diturunkan oleh orang tua, dan bukan hanya itu saja, tetapi saya juga melepas banyak keinginan-keinginan sebagai manusia yang tidak sesuai dengan kebutuhan jiwa saya untuk berkembang. Nah, saya sudah banyak sekali membuat konten-konten spiritual untuk menguatkan mereka yang sedang berada di dalam kendala dan tantangan hidup. Dan saat suami saya pergi ke alam spirit, saya harus membantu diri saya untuk bisa mengatasi situasi ini. Saya harus menyadari bahwa saya punya kekuatan dalam melewati situasi ini. Dan memang tidak sulit. Berduka itu adalah proses untuk kita bisa menerima situasi. Oleh karena itu jangan larut dalam kedukaan. Dan perlu diingat bahwa tidak ada di dunia ini yang permanen. Oleh karena itu lepaskan keterikatan Anda terhadap apapun, supaya di saat Anda dihadapi oleh situasi yang saya alami saat ini, Anda tidak stuck dalam hidup, stuck dalam perasaan bersalah, stuck dalam perasaan mungkin menyalahi orang lain, menyalahi situasi, menyalahi dunia, memprotes mengapa terjadi pada saya, mengapa dia harus pergi dalam hidup saya. Kalau kita sudah belajar melepas, maka kepergian seseorang itu kita akan jadikan peluang kita untuk semakin berkembang dan berevolusi. Saya bicara seperti ini bukan berarti saya tidak mengalami kesedihan, ya. Kesedihan itu adalah bagian dari kehilangan atas seseorang yang kita cintai. Tetapi saya bisa mengatasi kesedihan saya. Lalu bagaimana saya mengatasi kesedihan di saat teringat oleh suami tercinta? Yaitu dengan bersyukur. Bersyukur bahwa kita dipertemukan di dunia ini untuk membina cinta bersama, membangun hidup bersama, membentuk keluarga bersama.
Bersyukur pada hal-hal yang sudah terwujud. Bersyukur pada hal-hal yang sudah Anda miliki saat ini, yang sudah Anda bangun dengan pasangan Anda saat ini. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau saya teringat atau merasa sedih, saya harus mengalihkan pikiran saya pada situasi untuk bersyukur. Karena kalau kita terlena dalam kedukaan, menangisi sesuatu yang kita harapkan terjadi ke depannya, ya. Bagaimana hidup saya nanti tanpa dia? Ya, bagaimana masa depan, bagaimana anak-anak, bagaimana apapun itu yang Anda cemaskan. Mungkin mimpi Anda belum terwujud dengan pasangan Anda. Kalau kita memikirkan hal itu artinya kita tidak menyadari bahwa kehadiran dia dalam kehidupan kita itu punya maksud dan tujuan tertentu. Untuk memberikan kita pelajaran hidup, supaya kita menyadari siapa diri kita yang sebenarnya. Setiap orang yang hadir di dunia ini, yang hadir dalam kehidupan kita itu punya arti dan tujuan tertentu untuk jiwa kita berkembang. Jadi di saat kita dihadapi oleh kepergian orang yang kita cintai, itu adalah proses kita untuk berkembang, untuk bertransformasi. Proses kita untuk lebih dalam lagi menyelami diri sendiri. Jadi dengan perlahan belajar melepas keterikatan itu akan membentuk pondasi kuat untuk diri kita sendiri di saat kita harus berpijak pada diri kita sendiri, di mana kita harus bersandar pada diri kita sendiri. Kalau kita protes, mengapa ini terjadi pada saya? Nah, kalau kita protes, tidak akan mengembalikan dia dalam kehidupan kita. Karena setiap individu itu punya jalan masing-masing. Ya, setiap perjalanan kehidupan setiap individu itu sudah direncanakan oleh jiwanya masing-masing. Saya yakin orang-orang yang pergi dalam kehidupan kita itu memang karena mereka sudah selesai tugasnya. Ya. Tugasnya sudah selesai dengan kita. Yang artinya mereka siap dengan tugas baru. Mereka sudah membantu kita dalam kehidupan ini untuk berkembang, untuk berevolusi, untuk menyadari siapa diri kita. Jadi dengan kepergiannya itu kita harus mulai berpijak pada kaki sendiri, bersandar pada diri kita sendiri. Kita harus memulai hidup tanpa adanya mereka, orang yang kita cintai di muka bumi ini. Nah, jadi jangan jadikan kepergian orang yang Anda cintai itu seperti hukuman. Semesta tidak menghukum. Jadikan hal itu sebagai proses Anda untuk berkembang dan bertransformasi dalam hidup. Jangan merasa lemah karena Anda memiliki kekuatan yang sangat besar sekali. Dan camkan dalam pikiran kita bahwa tidak ada yang permanen di dunia ini.
setiap orang akan pergi nanti. Kita pun akan pergi nanti. Mungkin kita yang akan kehilangan mereka atau mereka yang akan kehilangan kita. Oleh karena itu, kalau kita sudah menyadari bahwa pada satu saat nanti orang yang kita cintai akan pergi dan kita pun akan pergi dari orang-orang yang kita cintai, maka kita akan bersikap baik kepada mereka. Kita akan gunakan momen-momen yang kita miliki itu untuk hal yang positif, untuk mensupport satu dengan yang lainnya, menyayangi tanpa melihat siapa mereka, saling membantu tanpa pamrih. Kehilangan seseorang itu bukan yang kita inginkan. Tidak ada orang yang ingin kehilangan seseorang yang dicintai. Tetapi kita tidak bisa mengingkari bahwa itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Tidak ada manusia yang tidak akan kehilangan seseorang yang dicintai. Maka itu bangunlah kekuatan diri. Bangunlah kekuatan diri. Temukan diri Anda. Jadikan diri Anda adalah yang utama dalam kehidupan Anda. Nah, jadi apa yang saya lakukan dalam masa-masa pemulihan ini? Saya banyak berkontemplasi. Saya juga harus menjadi kuat, ya, supaya saya bisa menebarkan energi positif kepada mereka yang kehilangan suami saya. Kalau kita kuat, kita tidak akan mudah tumbang atau terbawa oleh emosi-emosi yang ada di sekitar kita. Dan proses pemulihan atau healing itu memang proses, ya. Proses yang tidak ada hentinya. Jadi merangkul saja proses ini. Mengalir saja dengan emosi, dengan rasa. Jangan memendam emosi. Jangan menahan air mata. Lakukan hal-hal yang menyenangkan. Mungkin jalan keluar, hirup udara segar. Mungkin sekedar olahraga seperti yoga. Atau lakukan aktivitas menyenangkan seperti seni, menggambar, melukis, menari. Kita harus mendorong diri kita sendiri untuk perlahan bangkit, supaya kita tidak terlena dalam kesedihan. Karena mereka yang pergi tidak ingin kita bersedih. Mereka ingin hidup kita moving forward, ya. Mereka ingin kita melanjutkan kehidupan kita. Mereka ingin kita bahagia. Nah, kalau kita sedih, mereka juga bersedih. Kalau kita bahagia, mereka bahagia. Kita punya pilihan. Nah, biasanya kalau kita sulit untuk melepas itu karena apa? Karena keterikatan. Keterikatan secara emosi. Kecemasan, ya, juga membuat kita sulit melepas. Mereka yang sudah pergi tidak akan kembali. Tetapi bukan berarti Anda tidak bisa membangun koneksi yang ada di dalam sini kepada mereka. Anda bisa terkoneksi kepada mereka. Anda bisa merasakan keberadaan mereka.
apapun situasi Anda, kehilangan seseorang itu adalah salah satu proses untuk Anda berkembang, untuk Anda berevolusi dan bertransformasi. Proses pemulihan itu bukan tujuan, ya. Tetapi kita bisa belajar dengan proses healing ini, dengan proses pemulihan ini, yang akan menguatkan kita. Semoga bisa membantu Anda.